lanjutan ya. Sikap DPRD sendiri gimana nih Pak? Ya tentu sesuai dengan aturan yang kita miliki, tentu kita akan menyesuaikan dengan tata tertib DPRD. Ya, kita juga akan menyesuaikan nanti dengan tugas fungsi AKD, ya tugas fungsi AKD. Dan insya Allah sebetulnya tanpa BK pun ya kita bisa melakukan langkah-langkah cepat. Tadinya kita sepakat akan membentuk pansus, tapi begitu lihat ketentuan aspirasi ataupun yang disampaikan oleh masyarakat ini bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 hari kerja. Ya. Dan kita sedang melakukan kegiatan untuk proses penetapan peraturan DPRD tentang tata tertib pemilihan Badan Kehormatan DPRD, dan kita melihat agenda yang sudah kita tetapkan tadi pada rapat Badan Musyawarah. Insya Allah tanggal 8 bisa dilaksanakan paripurna untuk penetapan pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pangandaran. Ya. Dan tentu kita juga harus menjalankan praduga tak bersalah, bahwa pada hari ini Pak Haji Oman secara hukum masih terduga, apakah secara norma, secara etika, ya, secara norma hukum dan sebagainya, apakah cukup syarat dengan persoalan-persoalan itu. Tentu nanti kita akan lihat dari hasil validasi, hasil verifikasi terhadap persoalan yang ada. Tindak lanjut setelah pengaduan gimana Pak? Ya, sesuai dengan tatib yang ada, pengaduan masyarakat kepada masyarakat selamat-lambatnya ditindaklanjuti oleh pimpinan, baik nanti ke komisi ataupun ke BK, dan ini kaitannya ada persoalan etik DPRD, tentu harus ke Badan Kehormatan, ya. Dan itu 7 hari. Kalau kita hitung dari sekarang tanggal 27 disampaikan pengaduan masyarakat, dalam hari kerja itu tanggal 8 ya akhir. Nah, sehingga setelah rapat paripurna penetapan pimpinan dan anggota BK, selanjutnya BK harus melaksanakan tugas yang disampaikan nanti oleh BK. Kalau sepintas mungkin Pak, menakar tingkat kesalahan dari pengaduan sementara Pak, itu sebetulnya kategori apa gitu, maksudnya ringan kah atau fatal kah gitu bagi seorang dewan Pak melakukan abuse of power mungkin Pak ya? Ya, jadi gini, satu bahwa dalam kondisi hukum tentunya Pak Oman ini katakan masih diduga, ya, karena kita belum melakukan verifikasi, belum melakukan penyelidikan dan sebagainya, ya. Jadi hari ini ya katakan masih diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Walaupun kita tahu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang penanganan penyakit menular. Ya, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1989, ya 1989, lalu ada Undang-Undang Nomor 6 2018 ya tentang karantina kesehatan, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya tentang kebencanaan, dan tentu dari regulasi yang ada termasuk PP 40, PP 21, ada beberapa regulasi yang memang mengarah ke arah sana, ya, ke arah hukum tadi, gitu kan. Bisa menjadi sebuah persoalan hukum kalau melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, tentu ini juga masih praduga karena nanti perlu dilakukan penyidikan, ya, verifikasi tentang persoalan yang ada dan sebagainya. Ini kan kita baru meraba-raba saja, ya, dan kita juga nggak bisa langsung menjustis, ya, bahwa beliau melakukan pelanggaran dan sebagainya. Hanya tadi disampaikan apakah seperti apa, ya memang kondisi regulasinya demikian, ya. Dan memang tadi sudah saya berani sampaikan bahwa ini tindakan gegabah, betul, ya, karena betul tadi bahwa tidak ada tugas fungsi DPRD untuk membubarkan itu. Bahkan DPRD sebetulnya menjadi satu kesatuan gugus tugas
di Kabupaten Pangandaran. Sehingga kalau mau melakukan langkah-langkah dan sebagainya ya harus melalui rapat-rapat koordinasi, harus dikoordinasikan. Ya, itu tadi saya sampaikan, lakukan pengawasan, lakukan pemantauan, ya, lakukan rapat kerja, ya. Komisi-komisi sudah melakukan itu sebetulnya. Ya. Nah, apalagi ada kejadian-kejadian yang demikian, semestinya itu dikoordinasikan, dirapatkan dulu, ya, antara gugus tugas desa, gugus tugas kecamatan, dan gugus tugas kabupaten. Mau seperti apa nih kalau katakan ada persoalan-persoalan yang demikian? Jangan dengan kesewenangan dirinya gitu kan. Maka saya katakan tadi bahwa keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Saudara Haji Oman Rohman ini bukan keputusan DPRD, bukan atas nama lembaga DPRD, tetapi atas nama dirinya. Itu inisiatif sendiri dirinya. Hanya kebetulan Saudara Haji Oman Rohman sebagai anggota DPRD. Jadi jangan sampai bahwa ini adalah keputusan DPRD, bukan. Gitu kan. Itu tindakan sendiri. Dan tentu ya konsekuensinya semua juga ada konsekuensinya. Mengenai alibi beliau kepada media sebelumnya bahwa dia melakukan itu karena kesal, proses karantina itu tidak sesuai, pilih lah, kemudian ya. tidak jelas gitu. Ya, apapun yang terjadi, mestinya bisa menahan diri, ya, koordinasikan. Nggak harus membabi buta, nggak harus tadi katakan dengan kewenangan dirinya, ya, untuk membubarkan itu. Sampai sejauh ini ada koordinasi dengan pimpinan DPRD sendiri, Pak? Belum ada ya? Belum. Saya baru tahu tuh dari media juga, ya, baru kemarin gitu kan. Saya tahu kemarin Pak Bupati juga menyampaikan ke saya, ini ada persoalan-persoalan demikian, ya silakan saja, gitu kan. Untuk langkah selanjutnya, Pak? Ya akan ditindaklanjuti sesuai dengan 3 tuntutan tadi yang disampaikan oleh Forum Pangandaran Sehat, ya, akan tindak lanjut sesuai dengan kemampuan dan kewenangan DPRD. Kalau urusan pidana ya itu bukan kewenangan DPRD, itu menjadi Kalau ada kewenangan misalnya berkembang unsur pidananya bisa ditemukan hasil audiensi dengan bersangkutan. Apakah Dewan nanti merekomendasi untuk APH turun atau gimana, Pak? Seandainya ditemukan misalnya ternyata ini melanggar ya kita bisa merekomendasikan menindaklanjuti. Karena bukan kewenangan kita nanti untuk terkait dengan penegakan hukumnya, ya, benar. itu bukan kewenangan kita. Ya kewenangan penegak hukum. Ya. Sebetulnya kan sudah bisa kelihatan sebetulnya apakah ini bertabrakan atau tidak dan sebagainya. Ya. Kita lebih kepada persoalan kode etik saja. Kode etik, dan kalau memang ini melanggar ketentuan dan sebagainya, ya kami juga tidak akan menghalang-halangi, nanti silakan saja diproses sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada. Karena di Indonesia nggak ada yang kebal hukum.